Halo, kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video tentang loyalitas. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi loyalitas. Apa sih yang dimaksud dengan loyalitas? Secara umum atau garis besar, arti loyalitas itu sendiri adalah sebuah kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu, misalnya organisasi, yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan oleh orang itu sendiri. Nah, selanjutnya menurut saya arti loyalitas dalam bidang keorganisasian itu ialah tekad, kesanggupan, dan kesetiaan seseorang terhadap organisasi yang ia tekuni atau tempat ia bekerja dengan memberikan atau mencurahkan seluruh kemampuan, waktu, dan potensi diri yang dimiliki. Dan juga, kita sebagai anggota organisasi tersebut akan menjalankan dan mengamalkan sesuatu yang disertai dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tentunya. Secara etimologis, loyalitas atau loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, L-O-I-A-L, yang artinya mutu dari sikap setia. Loyalitas merupakan hal yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan dari seseorang, kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional dari orang tersebut. Loyalitas menurut saya adalah sikap kesetiaan dan rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu atau orang lain, yang biasanya ditunjukkan dengan seseorang saat melakukan pekerjaan, dia melakukannya tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan apapun, bekerjanya dengan hati dan atas dasar kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Setelah ini akan ada penerapan perilaku yang mencerminkan loyalitas di kehidupan sehari-hari. Check it out. Assalamualaikum. Halo. Woi, Afdi. Waalaikumsalam. Ken, apa kabar Ken? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana? Proyekan lancar? Ya gitu deh Ken, bergaliku kayak hidup. Het ya. Gaya deh kamu, Afdi. Besok malam ada acara nggak, Afdi? Kenapa emang Ken? Nggak apa-apa sih. Aku niatnya mau ngajak anak-anak buat ngumpul lagi. Kan kita juga udah lama nih nggak ketemu, ya kan? Tapi kalau kamu lagi sibuk sih, ya nggak apa-apa, Afdi. Wah kebetulan banget sih Ken, aku kosong malam itu. Jam berapa Ken ngumpulnya? Di mana? Rencananya sih jam 8, Afdi, di tempat biasa. Cuman nggak tahu deh nanti yang lain datang jam berapa. Ngerti dah kalau itu mah Ken. Tapi yang lain udah dikabarin juga kan? Belum semua sih, Afdi. Kan tahu sendiri, Afdi, anak-anak mah kadang susah dihubunginnya. Sama lah kayak kamu, Afdi, susah. Sorry dah Ken, lagi kenceng-kencengnya ini soalnya Ken proyek. Yaudah Ken, nanti kabar-kabarannya ya kita lanjut nanti aja di sana ngobrol-ngobrolnya biar lebih asik ya nggak Ken? Oke, Afdi, traktir aku tapi ya, Afdi. Ini udah gampang itu mah Ken. See you tomorrow ya Ken ya. Nah gitu dong, seneng nih.
Assalamualaikum. Halo Afdi. Iya, waalaikumsalam. Halo, ini siapa ya? Ini aku Afdi, Niken. Oh, ala Niken. Yang ke supermarket lepas sendal itu ya? Het deh. Bisa-bisanya kamu Afdi, inget aku cuma yang itu doang. Apa kabar kamu, Ken? Demen banget kamu nelpon aku. Aku kan siapa tadi yang nelpon? Ternyata kamu. Soalnya nomornya nggak aku save. Iya Afdi, ini nomor baru aku. Alhamdulillah Afdi, kabar aku baik. Kabar kamu sendiri, kabarnya gimana Afdi? Udah lama juga ya gak ketemu kita. Iya nih Ken, udah lama ya. Kabar baik aku Ken. Kenapa Ken nelpon aku? Enggak Afdi, aku tadi iseng ngeliat foto-foto lama di laptop aku. Terus ada foto kamu di laptop aku. Terus aku jadi keingetan masa-masa dulu deh. Makanya aku nelpon kamu. Kamu lagi bosen ya Ken? Sampai lihat-lihat foto zaman dulu segala. Iya nih Afdi. Oh iya Afdi, aku lihat-lihat kamu kayaknya udah nggak pernah ikut ngumpul lagi ya sama organisasi Z itu. Iya nih Ken, udah gak pernah lagi. Kenapa kamu Afdi? Tumben banget. Biasanya kamu getol banget kalau ngumpul sama mereka. Sampai nggak inget waktu, kadang kalau lagi sampai fokus ngerjain proker atau kalau lagi ada masalah. Iya nih Ken. Kenapa kamu Afdi? Ada masalah sama mereka? Apa udah nggak nyaman ngumpul sama mereka lagi? Gak apa-apa sih Ken. Aku gak ada masalah kok sama mereka. Aku juga ngerasa nyaman-nyaman aja ngumpul sama mereka. Cuman gak tahu gitu. Kayak malas aja ngumpul. BTW kan, kamu masih pacaran sama si Johan? Oh alah gitu. Masih dong Afdi. Udah mau 4 tahun nih. Doain ya Afdi, semoga aku sama Johan sampai ke tahap pernikahan. Hehehe. Amin deh Ken, yang terbaik lah pokoknya buat kamu mah. Oke, kasih Afdi. Dah, Assalamualaikum. Salam. Kenapa pada video cuplikan percakapan tersebut kita kategorikan sebagai contoh orang yang tidak berloyalitas, seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang membuat karakter Afdi itu kita kategorikan sebagai orang yang tidak berloyalitas. Jadi poin yang pertama adalah si Afdi mengatakan kepada Niken bahwa si Afdi itu udah tidak pernah ngumpul lagi sama organisasinya waktu dulu. Yang kedua, si Afdi mengatakan alasan dia tidak pernah ngumpul lagi itu karena dia males gitu, bukan karena kayak dia mungkin tidak nyaman atau mungkin dia ada masalah di sana gitu. Nah, padahal kalau kita telaah, sini kan berkata gitu bahwa dulu si Afdi ini getol banget gitu. Getol di sini tuh artinya kalau kita mau lebih tahu lebih luas, artinya itu dia bersemangat dan rajin gitu. Bisa diartikan juga bahwa si Afdi ini dulu dia kayak hampir hari-harinya itu diluangkan buat ke organisasi ini, ngebahas masalah, ngebahas menjalani proker kayak gitu. Jadi bisa, kalau kita bisa tarik kesimpulan, si Afdi ini dia tuh kayak udah lupa sama teman-teman dia yang dulu, dimana tuh pada saat dulu itu dia berkembang di sana gitu. Nah, ciri-ciri orang yang berloyalitas yaitu 1. Memiliki integritas dalam bekerja, 2. Memiliki rasa kesetiaan dan berkomitmen, 3. Melakukan pekerjaannya dengan ikhlas tanpa ada beban, 4. Mendukung secara positif keputusan pemimpin, 5. Memiliki sikap kritis. Selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh loyalitas di angkatan. Yang pertama, ketika ada salah satu teman kita yang orang tuanya meninggal, kita semua datang ke rumahnya tanpa ada rasa terpaksa dari dalam diri kita. Yang kedua, ketika teman kita sakit, kita jenguk dia dan support
dia supaya cepat sembuh. Terus yang ketiga itu ketika mendekati ujian, ada beberapa teman kita yang kesulitan dalam memahami mata kuliah di kampus. Lalu kita mengadakan tutor untuk membantu mereka. Contoh yang terakhir, ketika kita mengadakan sebuah event atau acara dan sudah larut malam, beberapa dari kita yang memang tidak dijemput oleh orang tuanya diantar oleh angkatan kita yang membawa kendaraan. Nah, itu tadi beberapa contoh loyalitas di angkatan. Oke, kita lanjut ke contoh loyalitas di organisasi. Kita ambil contoh organisasi di himpunan ya. Yang pertama, kita mengikuti event yang diselenggarakan oleh himpunan dengan ikhlas tanpa ada paksaan apapun, dan kita berniat untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, kita mengerjakan sesuatu harus dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Ingat, jangan malas. Yang ketiga, jika kita mengikuti organisasi eksternal, kita harus tetap balik ke himpunan kita. Kenapa? Karena himpunan adalah rumah kita. Jadi di video kali ini saya mau jelasin tentang perbedaan antara loyalitas sama profesionalitas. Kalau menurut saya sih loyalitas itu seberapa setia seseorang dengan sesuatu. Itu ibaratkan kayak kualitas dari setianya seseorang tuh dengan sesuatu, entah dengan perusahaan, entah dengan organisasi, entah dengan apapun, kayak gitu. Jadi ibaratkan kayak saya setia dengan orang tua saya, dengan contoh seperti kayak setiap apapun omongan orang tua saya yang positif, dan itu pasti positif sih, itu saya lakukan dengan senang hati, jadi nggak ada paksaan, dan saya selalu bertanggung jawab dengan komitmen saya yang saya berikan ke orang tua saya. Ibaratkan saya mau seperti ini, ya yang saya lakukan seperti ini. Jadi kita kualitas mutu, ibaratkan kualitas dari seberapa setia kita ke sesuatu. Nah, kalau profesionalitas itu, menurut saya profesionalitas itu kayak jadi kualitas kita dalam mengerjakan sesuatu. Beda nih, kalau loyalitas kesetiaan kita, profesionalitas itu di saat kita mengerjakan sesuatu. Sebagai contoh, kita ibaratkan di suatu perusahaan punya pekerjaan sesuatu lah, ibaratkan mengerjakan sesuatu, dan kita juga pasti ada tim-timnya ya kan, ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan itu. Kalau menurut saya sendiri, profesionalitas itu dilihat kualitas kita kepada perusahaan dalam mengerjakan sesuatu. Ibaratkan saat kita selesai mengerjakan pekerjaan kita, tapi ada orang lain yang belum selesai mengerjakan kita membantu. Jadi kan biasa ada juga tuh orang yang selesai pekerjaan dia udah selesai, dia kemana istirahat atau gimana. Tapi orang-orang yang profesionalitas itu, menurut saya orang-orang yang setelah menyelesaikan pekerjaan dia membantu teman-temannya yang belum selesai. Kalau menurut saya seperti itu profesionalitas. Tapi misalnya digabungkan loyalitas dan profesionalitas, berarti kan digabung itu loyalitas itu profesionalitas itu gimana ya, sesuatu yang bisa membuat kita menjadi loyalitas. Jadi suatu pekerjaan yang kita lakukan agar bisa punya rasa loyalitas yang tinggi, berarti kayak gitu. Untuk mencapai loyalitas itu kita harus punya profesionalitas. Soalnya salah satu kita untuk menjadi orang memiliki loyal yang tinggi kepada sesuatu itu ya kita profesional dalam pekerjaan kita tanggung jawab, kita yang nggak lalai lah, ibaratkan
di dalam perusahaan kita, ke perusahaan kita itu.